Pada minggu ini kita akan meneruskan khotbah tentang kedatangan Yesus kali kedua. Saya rasa ini adalah khotbah yang akhir sekali tentang bertekun dalam iman. Di mana dalam iman Kristen ataupun iman yang kita percaya dalam pengakuan iman rasuli kita, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kali kedua. Okay? Jadi dia sudah datang untuk yang pertama kali sebagai bayi, tetapi dia juga akan datang untuk kali kedua, di mana inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Jika kita bercakap tentang kedatangan Yesus untuk kali kedua, mungkin kita akan timbul soalan-soalan, pertanyaan, ataupun kita bertanya, bila Yesus akan datang dan betulkah dia akan datang kembali? Jadi kita akan bertanya soalan seperti begini. Kenapa? Sebab ada banyak orang yang mengikut Yesus, coba meramalkan Yesus datang pada tahun 2012. Pernah dengar ada orang bilang Yesus datang pada tahun 2012 sampai ada wayangnya. Dan masih juga belum datang. Ini sudah tahun 2023. Sudah berpuluh tahun dinubuatkan, Yesus belum datang lagi. Ada yang sampai Kristen yang ekstrim, mereka kata tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Apa buat? Mereka jual semua harta mereka. Jual harta, jangan buat apa-apa, tunggu Yesus datang. Bila sudah jual harta, sudah habis semua, lalu Yesus tidak datang. Apa jadi dengan Anda? Jadi kebanyakan daripada kita, apabila kita terjerumus kepada ekstremis seperti begini, iman yang terlampau ekstrim, maka kita akan kerugian dalam hidup kita. Jadi oleh itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan mau mengungsikan kepada kita seperti apakah kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi saya mengutip satu petikan Alkitab daripada Wahyu pasal 22 ayat 7e. Jadi dalam petikan inilah saya ambil sebagai tema khotbah pada pagi ini. Ini adalah satu kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, di mana Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dalam bahasa Inggris dia kata, behold, I will coming quickly. Jadi sesungguhnya Tuhan itu akan datang, kata Yesus. Tetapi kita tidak tahu bila. Jadi bila Yesus berkata aku datang segera, mungkin kita perlu mengerti apa maksud perkataan ini. Kadangkala bila kita bilang aku datang segera, kita fikirkan oh Yesus kata dia akan datang cepat. Mungkin dia akan datang tidak lama lagi. Tetapi kita perlu mengerti dalam penjelasan ataupun hakikat Tuhan yang ilahi, aku datang segera ini tidak boleh difahami dengan satu hari itu sama dengan hari kita. Oke, jadi saya mau ambil satu petikan dalam Mazmur pasal 90 ayat 4e. Nah, coba kita lihat perbandingan ayat ini. Oke, dalam terjemahan bahasa Indonesia TB, terjemahan bahasa Indonesia TB mengatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Coba kita lihat terjemahan lain dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini. Bagimu 1000 tahun seperti satu hari. Nah, jadi kadangkala kita memahami satu hari itu bagi Tuhan itu sama seperti 1000. Seperti ada dalam kitab Mazmur pernah mengatakan 1000 hari sama seperti satu hari di tempat yang lain. Jadi apabila Yesus berkata aku datang segera, itu bukan maksudnya dalam hitungan yang kita biasa, tetapi mungkin saja satu hari yang kita hitung bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Oke, jadi seperti itulah keadaannya. Apa maksudnya? Dengan maksud yang lebih jelas, kita tidak akan tahu bila Tuhan akan datang. Kenapa? Sebab dalam pembacaan Injil tadi Matius 24 ayat 36 katakan, kita baca sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.
Jadi jelas di sini bahwa tidak ada orang yang tahu bila Tuhan Yesus datang. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan kalau Tuhan Yesus datang, dia tidak akan kasih tahu kau, hello, saya mau datang tau malam ni. No way. Kamu tengah siuk tekang-kangkang pun tidur kan. Kalau Tuhan Yesus mau datang, dia akan datang. Tidak perlulah kamu siap-siap sedia. Oh, saya mau sedia pakaian saya satu bag supaya Yesus mau datang malam ini. No. Tiada begitu. Kamu tidak akan tahu. Ya kan? Adakah pencuri yang mau datang ke rumah kamu, dia telepon kamu, kecuali wayang Piramli lah kan, yang yang apa tuh? Apa wayang? Alibaba kah? Dia ada pencuri bilang, hello tuan, saya mau datang pergi rompak kau punya rumah malam ni. Adakah? Kalau ada bagus tau. Kalau begitu kami pun mau kan. Tidak ada. Jadi kedatangan Tuhan seakan seperti itu. Dia tidak akan pernah kasih tahu Anda. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan bersiap sedia, sebab kita tidak tahu bila Tuhan akan datang. Tidak ada orang yang tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Maka dengan itu, karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan, maka dalam poin pertama di sini, ingatlah firman Tuhan. Mengapa kita perlu ingat firman Tuhan? Sebab kita akan jumpa ada banyak orang yang cuba menyesatkan kita. Ada banyak orang yang cuba berkata, I am Messiah. Sayalah Mesias yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi ada ramai orang yang bila nampak, oh ini Mesias. Kamu ada tengok sekarang ni yang famous di TikTok dan juga di Instagram, di mana di Korea sana ada orang mengaku sebagai Mesias. Wah, ramai followernya. Kalau sedemikian, betulkah Mesias itu datang di Korea sana? Adakah firman Tuhan pernah katakan sedemikian? Jadi ingatlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ajarannya, apa yang dikatakan oleh para rasul. Ingatlah bahwa kedatangan Tuhan tidak ada orang yang tahu. Tetapi ada timbul pengejek-pengejek, dalam bahasa Indonesia pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek ini mereka akan timbul dan akan menyesatkan kita kalau kita tidak ingat firman Tuhan. Mereka akan menafikan firman Tuhan. Hidup mereka adalah hidup pada jalan yang jahat. Bahkan mereka mengaku mereka itu adalah Mesias, dan kebanyakan daripada mereka akan menyesatkan kamu. Seperti yang saya katakan awal tadi, ada hamba Tuhan katakan 2012 adalah kiamat. Jual semua harta kamu dan ikutlah aku. Siapa mau jual hartanya dan ikut hamba Tuhan seperti begini? Kalau tiba-tiba ada satu hamba Tuhan berdiri di mimbar ini katakan, oh bulan depan Tuhan Yesus datang, mari jemaat kita jual semua harta kita dan kita berdoa dan sembahyang saya di gereja ini. Lalu Tuhan Yesus tidak datang, apa jadi dengan kita? Miskin semua. Kan? Jadi kalau kita mau ikut seseorang, kita ikutlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ingatlah firman Tuhan, sebab firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita sebagaimana kedatangan Tuhan Yesus itu. Namun demikian, bila kita tahu dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, ada pastinya orang yang coba menyesatkan Anda dan saya. Maka dengan itu peganglah firman Tuhan dengan baik. Oleh itu selagi kita masih ada waktu yang ada di dunia ini, kenalilah firman Tuhan kamu dengan baik, supaya kamu tidak dapat disesatkan. Jadi bagi Anda yang belum menguasai firman Tuhan, bagi Anda yang belum tahu tentang firman Tuhan, baca firman Tuhan, ambil masa untuk mengenal firman Tuhan. Kadangkala ada orang katakan saya sudah baca firman Tuhan itu ulang-ulang kali, tapi bila kita tanya dia nama-nama tokoh-tokoh di Alkitab pun dia tidak tahu. Jadi masalah juga kan.
Jadi bagaimana kita tahu seseorang itu baca Alkitab? Bila kita uji dia tahu apa yang berlaku di Alkitab. Oke, jadi peganglah firman Tuhan. Kenapa? Sebab dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7 katakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kalau kamu ingat dan memegang firman Tuhan dalam hidupmu, kitab Wahyu katakan berbahagialah. Kebiasaannya berbahagia ini ditulis kalau dalam bahasa asli selalunya makarayos, ataupun diberkatilah mereka yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi bukan setakat kamu bahagia, tetapi kamu akan mendapat berkat. Ada blessing. Apa blessing yang kamu dapat kalau kamu memegang firman Tuhan? Blessingnya adalah kita akan mendapat keselamatan. Jadi dalam bahasa Inggris katakan keep the word. Oke? Jadi apabila kita hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, peganglah firman Tuhan yang kamu percaya. Oke? Pegang, oke? Jangan kasih lepas. Bukan maksudnya secara harafiah kalau masak pun mau pegang firman Tuhan, pergi tandas pun pegang firman Tuhan. Bukan itu. Maksudnya pegang ini kamu percaya dalam hidup kamu. Amin, jemaat Tuhan. Jadi bila kita memegang firman Tuhan dalam hidup kita, maka Wahyu katakan engkau akan diberkati dan berbahagia. Jadi ingatlah, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ingatlah firman Tuhan dan peganglah firman Tuhan di dalam hidup kamu. Mengapa perlu pegang firman Tuhan? Sebab ada pengejek-pengejek, ada penyesat-penyesat, ada orang yang menafikan firman Tuhan, ada orang yang hidup pada jalan yang jahat. Maka kita harus berbeza dengan mereka. Yang kedua, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, kita perlu ketahui Alkitab mengatakan ada tanda-tanda. Itulah sebabnya kita perlu pegang firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan mengatakan ada tanda-tanda yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kalau kita melihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 hingga 5 tadi, kita menemui di sana pada waktu kedatangan Tuhan Yesus ataupun pada waktu akhir zaman nanti akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Oke, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi pengejek-pengejek ini akan tampil. Mereka akan mengejek kamu. Mereka akan mempersendakan iman Anda. Mereka akan mempersoalkan, kenapa kamu mau terus percaya kepada Tuhan, sudah bertahun-tahun tidak pandai datang pun Tuhan kamu. Ini pengejek-pengejek yang akan mengejek kamu. Kenapa lagi kamu mau pergi sembahyang? Kenapa lagi kamu mau susah-susah? Jadi pengejek-pengejek ini akan coba memutarbalikkan iman Anda. Bukan hanya pengejek-pengejek, ada tampil juga pengajar-pengajar sesat yang akan menyesatkan kamu. Dia akan coba menyesatkan Anda dengan pelbagai keadaan. Dia mengatakan, mungkin dia bilang untuk selamat ada 3 jalan. Ya, no way lah. Untuk selamat ada 1 jalan saja. Tidak ada 3 jalan dalam Alkitab yang kita percaya, dalam kitab suci yang kita pegang. Dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, hanya ada 1 jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tiada 3 jalan. Kalau kamu dengar ada pengajar-pengajar yang coba mengajarkan kepada kamu ada 3 jalan, hati-hatilah, kembalilah kepada firman Tuhan. Saya tidak mau sebut siapa, tetapi ada banyak pengajar-pengajaran yang boleh memudaratkan iman kita, yang boleh mengganggu iman Anda. Ada orang berkata, kalau kamu tidak buat ini, buat itu dengan sungguh-sungguh, kamu tidak akan selamat, kamu tidak akan masuk syurga. Betulkah?
Apa Alkitab katakan secara ringkas dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9. Kalau kamu percaya Yesus dan beriman kepadanya, kamu akan diselamatkan. Jadi kadang-kadang ada orang coba menyusahkan kepercayaan kita. Dia membuatkan kita sampai kadang-kadang kita pikir, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa ada pengajar sesat yang akan muncul dalam hidup kita. Mereka akan coba menyesatkan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan itu, sekali lagi, bagaimana supaya kita dapat kuat? Peganglah firman Tuhan supaya iman kamu tidak akan mudah diselewengkan. Bukan hanya itu, tetapi ada juga akan terjadi seperti kesukaran yang besar yang akan menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ini yang dicatatkan dalam Alkitab. Kalau kita melihat dalam catatan Alkitab, kesukaran yang besar ini seperti terjadi peperangan. Ada orang katakan kalau perang dunia ketiga akan meletus, itu tanda-tanda kiamat sudah. Betul atau tidak? Jadi kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan terjadinya peperangan di antara bangsa-bangsa. Apalagi terjadi kebuluran, penganiayaan dan bencana-bencana alam. Ini tertulis dalam Alkitab. Jika Anda ingin mengetahui yang lebih lanjut, kamu boleh membaca kitab-kitab Wahyu. Jadi di kitab Wahyu ada menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Anda bila membaca, perlu membacanya dengan melihat bahwa pada akhirnya sesiapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dibinasakan, tetapi dia akan diselamatkan. Jadi inilah yang akan terjadi, tanda-tanda yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Mari kita melihat dalam Matius 24 ayat 6 hingga 11. Jadi ini satu ayat yang panjang. Jadi kita baca sama-sama. Baca dengan perlahan-lahan, jangan baca macam kereta api. Baca pelan-pelan supaya kita dapat perhatikan setiap kata-kata. Apa yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Ini tanda-tandanya. Boleh? Sudah? Kamu tolong saya baca. Oke. Ayat 6 hingga 11. 1, 2, 3. Apa yang saya perhatikan ada satu kata, dahsyat toh waktu akhir zaman manusia akan saling membenci. Oke, saya tidak tahu kenapa, tetapi inilah yang akan berlaku pada akhir zaman ataupun disebut kedatangan Yesus kali kedua. Jadi jika hal-hal ini berlaku, Alkitab mengatakan inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan, berawas-awaslah. Ayat 6, coba kita lihat ayat 6 balik. Oke. Next. Oke, ini. Jadi Alkitab katakan, namun berawas-awaslah. Jangan kamu apa? Gelisah. Ini yang kita mau ambil perhatian. Sekalipun tanda-tanda akhir zaman akan terjadi, kita percaya ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Janganlah kamu gelisah, tetapi percayalah
Kenapa? Sebab dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Nah, di sini firman Tuhan katakan, aku datang segera. Peganglah. Oke, saya sudah kasih highlight sana. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang. Apa yang perlu kamu pegang? Iman kamu. Jangan jual iman. Pegang dengan baik iman kamu, sebab itulah mahkota kamu. Jadi jika kamu ingin mahkota kamu kekal, jika mahkota kamu mau sampai pada waktu Tuhan datang, Tuhan tanya, mana mahkota kamu? Pastikan mahkota itu kamu pegang dengan baik. Dalam buku Wahyu ada mencatatkan, setiap orang yang hidupnya benar dan berbuah, namanya sudah kutuliskan dalam buku kehidupan. Jadi hari ini, jika kita mau nama kita tercatat dalam buku kehidupan yang dikatakan dalam kitab Wahyu tersebut, ataupun di sini dikatakan mahkota, peganglah dan jangan jual kepada sesiapapun, sekalipun dia membeli dengan harga 5 juta. Perhatikan ini baik-baik. Peganglah imanmu. Jangan sampai ia dibeli dengan nilai uang apapun. Jadi itulah tanda-tanda yang kita perlu ketahui sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Oleh yang demikian, sewaktu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, dan last point dalam khotbah ini, mari kita semua lihat penyelamat kita. Jadi sementara worship team akan sediakan kita untuk lagu respon, saya ingin mendorong kepada semua jemaat supaya kita melihat kepada penyelamat kita. Siapakah penyelamat kita? Dia ialah Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat dalam ayat 9 tadi dalam 2 Petrus mengatakan, dia tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Mengapa Tuhan belum datang lagi? Sekalipun dia berkata, aku akan datang segera, sebab dia mau setiap orang akan mendapat keselamatan. Jadi bertabahlah, bersiap sedia dan berjaga-jagalah. Ketika Yesus pergi ke Bukit Getsemani, ketika dia berdoa, dia berkata kepada Petrus dan kawan-kawan yang lain, tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga dan berdoa? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita tidak hanya berjaga-jaga, tetapi mari kita berjaga-jaga dengan berdoa dalam hidup kita, membangun kehidupan berdoa. Jadi bukan hanya berdoa, tapi memegang mahkota yang telah Tuhan berikan. Dalam Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jika kita memegang mahkota tadi, bila Tuhan Yesus datang, apa dia katakan? Dia akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apakah perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Apa perbuatan yang Anda lakukan dan saya lakukan sementara kita hidup? Adakah kita pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Adakah semasa waktu kita menantikan Tuhan, kita hidup dalam benar? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda sudah nyata bahwa Tuhan sudah berkata demikian, firman Tuhan sudah menyatakan demikian, bahwa dia akan datang segera. Mari kita sebagai orang yang menantikan kedatangan Tuhan, kita melihat penyelamat kita, memegang firman Tuhan dalam hidup kita.
Karena itulah mahkota yang akan Dia sediakan bagi kita. Jadi mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kepada firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdiri bersama. Kita mau merespon firman Tuhan ini. Kita tidak tahu bila Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, tapi kita sudah melihat tanda-tandanya. Dan inilah masanya untuk kita terus berpegang kepada firman Tuhan dan berpegang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Sekali lagi, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Ya kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkit, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkanlah ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa.
Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya semua mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku